Ketika pada bulan April, ini balik lagi kita, seluruh dunia termasuk Indonesia itu diancam oleh tarif Trump. Seolah-olah setengah kiamat waktu itu, seolah-olah langsung terbayang bahwa ekonomi Indonesia macet, maka Pak Prabowo langsung berusaha untuk membuka alternatif. Salah satu caranya apa? Dengan membuka akses terhadap pasar-pasar yang lain di luar Amerika. Nah, kunciannya itu adalah pada perjalanan muhibah beliau kemarin 2 minggu itu. Beliau keliling kemana kemarin? Ke Arab Saudi, ke Brazil, kemudian Belgia, Perancis, lalu kemudian sempat ke Belarus. Nah, ini sebetulnya Pak Prabowo ini menjahit kekuatan politik, membuka pasar, sekaligus ya memperkuat posisinya. Maka dibilang great itu oleh Pak Trump itu. Misalnya ya, di BRICS pada tanggal 5 sampai 9 Juli di Brazil, Indonesia resmi menjadi anggota penuh. Ini sama dengan membuka akses terhadap hampir 4 miliar orang pasar yang tersedia di dalam BRICS itu. Karena ini isinya BRICS Plus ini yang sekarang 10 negara itu negara besar semua. Separuh dunia pasarnya menjadi terbuka bagi Indonesia. Termasuk juga kemungkinan untuk investasi atau pinjaman kepada New Development Bank. Banknya punya BRICS ini gitu. Nah, Amerika ketika ngelihat Indonesia, lihat Prabowo udah punya alternatif pasar, ya kalau gua nggak bisa jual ke tempat lu, gua jual tempat lain. Nah gitu, deg-degan juga bos. Nah, makin deg-degan setelah dari Brazil, Pak Prabowo terbang ke Belgia. Di sana menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa yang tarifnya itu kalau Indonesia kirim ke Eropa itu sekarang 0%. Dan ada rencana untuk menaikkan ekspor dari Indonesia 50%. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting dan dipuji oleh Pak Jokowi? Karena sebetulnya negonya udah 10 tahun. Di bawah Pak Jokowi belum tembus juga gitu loh. Nah, dulu kalau barang-barang Indonesia mau masuk ke Eropa itu kesulitan. Beberapa itu bahkan ditolak. Pada hari ini bukan cuma bisa masuk, tapi juga tarifnya 0%. Nah, Donald Trump deg-degan lagi bos. Wah, ini seorang negosiator yang kuat gitu. Prabowo ini ditekan sama Amerika, dia main ke BRICS, dia main dengan Eropa. Dia buka pasar dengan BRICS, dia buka pasar dengan Uni Eropa. Jadi Pak Prabowo ini kenapa teleponnya di belakang, bukan kenapa telepon di depan? Dia keliling dulu kiri kanan, ya kan? Habis itu main-main dengan Macron. Ditunjukkan bahwa Indonesia diterima memimpin defile gitu. Wah, Indonesia negara besar, banyak temennya gitu. Baru kemudian telepon Trump. Coba bayangkan kalau Pak Prabowo belum bikin nego, belum buka pasar di BRICS dan nggak buka pasar dengan Eropa, bisa nggak dia nego dengan kuat melawan Trump? Nggak bisa bos.